Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pani Tutorial. Di video kali ini kita akan melanjutkan belajar Google Sheet dari 0 bagian 3. Kemarin di bagian pertama dan bagian kedua kita udah mengenal dasar-dasarnya. Kemudian kita juga udah melakukan sedikit perhitungan. Sebagai contoh, kali ini kita akan coba mencari total nilai, nilai rata-rata, kemudian ada banyaknya siswa, nilai tertinggi, dan nilai terrendah. Ini adalah beberapa hal yang biasanya ditemui pada Google Sheet ya, entah itu di kerjaan maupun di perkuliahan. Saya juga sengaja masih mengosongkan data karena sebagai contoh cara pembuatan datanya itu bagaimana. Oke, kita mulai dari headernya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa agak besarkan ya dengan cara klik ataupun tarik nih di antara 1 dan 2 agar lebih lebar sedikit. Kemudian kalian bisa blok. Nah, kita ke bagian sini guys untuk mengatur vertical alignment-nya ataupun posisi teks. Untuk posisi teks kalian bisa taruh di bagian atas, di bagian tengah ataupun di bagian bawah. Oke, jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Rata kanan kirinya kalian bisa gunakan yang ada di tengah ya ataupun yang sentre. Kemudian di bagian nilai rata-rata, semisal ini terlalu besar, kalian ingin diperkecil, tapi tulisannya memotong seperti ini. Untuk mengatasinya, kalian klik, kemudian kalian ke bagian text wrapping. Klik saja, kita pilih yang tengah, nanti otomatis akan jadi 2 baris seperti ini. Tinggal sesuaikan besar dari headernya. Nah, lanjut di bagian IPA, IPS, sama MTK, di bagian pelajaran ini juga bisa kalian atur agar besar kecilnya kolom itu sama ya. Nah, untuk mengaturnya jangan begini guys, kalau begini nanti nggak akan rapih gitu. Jadi kalian cukup ke blok ketiganya, kemudian ke bagian salah satu, entah itu di CD ataupun di DE, klik saja kemudian tarik, nanti secara otomatis lebar dari kolomnya akan sama seperti ini. Oke, itu beberapa hal dasar yang perlu kalian perhatikan ya guys ketika membuat sebuah data ataupun tabel di aplikasi ataupun di Google Sheet atau spreadsheet ini. Selanjutnya untuk di bagian data kita nggak akan nulis satu persatu. Sebagai contoh kita udah menggunakan sebuah rumus. Rumus yang akan kita gunakan adalah run bed when. Jadi kalian masukkan sama dengan, kemudian tuliskan rumusnya run, tuh ada di bawah bed when. Setelah ke paling bawah tinggal kalian tekan tab. Nah, masukkan nilai terendah sebagai contoh. Kita contohkan 60 aja. Kemudian tambahkan titik koma ataupun koma. Lanjut kalian tinggal masukkan nilai tertinggi. Contoh 90. Tutup kurung dan tekan enter, kita akan dibuatkan angka random seperti ini. Untuk ke bawah tinggal kalian tarik. Nah, untuk ke samping tinggal kalian tarik juga sampai MTK. Nah, selanjutnya kita blok semua nilainya. Klik kanan, pilih copy. Kita klik kanan lagi, pilih paste spesial. Kita pilih yang value only. Kenapa? Agar rumusnya itu hilang. Ketika nanti ada perubahan, biasanya akan rubah otomatis guys kalau masih ada rumusnya gitu. Jadi amannya kita hilangkan kayak gini. Tuh, gampang ya guys. Nah, untuk perindah kalian juga bisa memberi warna di sini untuk di bagian text color. Ini warnanya biru muda aja, oke. Biru aja gini. Oh, ini teks ya, sorry. Benar, text color. Nah, kita yang ada di sampingnya fill color guys. Nah, jadinya kayak gini kurang lebih. Lanjut, kita mulai menghitung di bagian total. Kemarin kita udah belajar di sini. Untuk menghitung di aplikasi Google Sheet, kita bisa memasukkan sama dengan, kemudian menggunakan rumus yang namanya sum. Seperti biasa, dari Google Sheet udah menawarkan nih sum C2 sampai E2. Benar apa enggak? Kalau benar bisa tekan enter ataupun tekan tab saja. Untuk ke bawah bisa kalian klik, kemudian kalian tarik. Oke, gampang ya kalau ingin menghitung total gitu. Ini udah. Nah, selanjutnya di bagian nilai rata-rata, rumus yang kita gunakan adalah average. Tuh, average itu ya artinya rata-rata ya, sum juga artinya kan jumlahkan gitu, jumlah.
Nah, kalian cukup kuasai bahasa Inggris dasar-dasarnya aja. Sum, kemudian average, ada con, min, max, dan yang lainnya. Kalau kalian udah bisa bahasa Inggris yang sederhana seperti itu, ketika kita mengerjakan sebuah soal di Google Sheet ataupun di Microsoft Excel itu sangat gampang. Masukkan rumusnya. Untuk rata-rata ada yang namanya average. Kemudian kita tekan tab. Nah, kita masukkan nilainya. Kita blok dari IPA sampai IPS. Biasanya juga udah ada yang disarankan gitu. Setelah itu tutup kurung, jangan lupa setelah kita blok datanya dan tekan enter. Kalau kalian menghitung rata-rata, jangan lupa ini ya guys, totalnya jangan ikut gitu. Kita cukup yang nilai aslinya aja. Oke, ini autofill nggak ke bawahnya, karena ke bawahnya akan sama ya, tinggal tekan centang aja, dan ini adalah hasilnya. Lanjut, ketika kalian ingin menghilangkan angka di belakang koma, ini kan berantakan. Tinggal kalian blok, lalu kita ke bagian sini. Ada decrease decimal place untuk mengurangi koma angka di belakang koma. Kemudian yang sampingnya itu untuk menambahkan angka di belakang koma. Kita klik saja untuk mengurangi sampai sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dihilangkan semua itu juga boleh. Kalau mau ditambahkan, tinggal klik tambahkan lagi. Oke, gampang ya sampai saat ini ya. Lanjut ke bagian banyaknya siswa. Di sini tulisan banyaknya siswa itu kan terlalu panjang. Nah, kita bisa menggabungkan dua sel menjadi satu. Biar lebih jelas, kita blok terlebih dahulu ataupun kita kasih border ya. Nah, ini kan dua sel menjadi satu gitu. Jadi satu sel ini masih terpisah. Nah, untuk menggabungkannya menjadi satu, kalian blok saja. Kemudian kalian pilih yang di bagian sini guys, merge cell. Klik saja, otomatis akan menjadi satu. Kalau kita kopas ke bawah, tuh tulisannya ikut ya guys. Jadi kita harus satu per satu. Oh, ini tetap ikut menggunakan F4 ternyata. Jadi kita manual aja gini nggak masalah. Kita blok, kemudian kita klik. Nah, itu untuk menggabungkan dua sel menjadi satu. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitung banyaknya siswa. Ini kan belum ada nomornya nih. Meskipun kan kalau sedikit bisa dihitung manual ya, ada berapa. Nah, semisal ini banyak guys gitu. Kita bingung cara menghitungnya. Kita bisa menghitung menggunakan rumus yang namanya con. Jangan lupa masukkan sama dengan rumusnya masukkan juga, yaitu con. Buka kurung. Shift, buka kurung, kemudian kalian blok datanya. Nah, kalau rumus con, data yang kita gunakan itu bentuknya angka guys, jangan teks. Kalau kita menghitung teksnya, kita blok data yang ada di depan sini, kemudian tekan tutup kurung dulu, jangan lupa tekan enter. Hasilnya akan muncul yaitu 0. Kenapa kok ke 0? Karena rumus con hanya digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam bentuk angka. Kalau punya kalian datanya itu teks seperti ini, kalian bisa ganti rumusnya menggunakan con E. Tambahkan angka huruf A di belakang, yaitu menjadi con E ataupun konta. Tekan enter akan muncul nantinya. Hasilnya adalah 10. Oke, sama seperti di Excel guys. Rumus con untuk menghitung banyaknya data. Kalau con hanya digunakan untuk data yang sifatnya ataupun bentuknya angka. Kalau datanya teks ataupun huruf, maka kita menggunakan rumus yang namanya con E ataupun konta. Di bawah sini kita akan coba menghitung nilai tertinggi. Nilai tertinggi rumus yang digunakan adalah max. Nah, menggunakan X ya guys, max bukan mak. Maksimum. Kemudian kita buka kurung, kita blok datanya. Kita cari dari nilai rata-rata, kemudian kita tutup kurung dan tekan enter. Nilai tertinggi ada di 86. Kalian bisa cek sendiri apakah ada yang lebih besar daripada 86 ataupun enggak. Untuk nilai terendah, kita bisa menggunakan rumus sama dengan rumus yang digunakan adalah min. Kemudian buka kurung, kita blok datanya kembali, tutup kurung, dan tekan enter. Untuk nilai terendah dari data yang kita miliki adalah 71. Kalian bisa cek sendiri apa ada data yang lebih rendah daripada 71 ataupun enggak.
Nah, itu adalah beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ketika belajar Google Sheet dan kita bahas di bagian 3. Mungkin itu aja ya guys untuk video kali ini karena udah terlalu panjang, takut kepanjangan nanti bosan juga. Kita lanjut di bagian ataupun di episode 4 ya, kita akan membaca ataupun kita akan membahas rumus yang agak sedikit susah tapi umum digunakan, mungkin VLOOKUP ataupun HLOOKUP. Itu aja untuk video kali ini. Like, comment, subscribe jika bermanfaat. Jika tidak, dislike aja. Sampai bertemu di tutorial selanjutnya.